sampai sekarang sering komunikasi, bahkan sering direkomendasi pekerjaan juga oleh mentor-mentor. Kenalkan, namaku Rifki Akram, biasa dipanggil Rifki. Nah, dulu di Microsoft itu join studi dependent cycle 2, pathway-nya data science track, seperti itu. Jadi dulu itu waktu nyari-nyari pilihan studi dependent gitu kan ya, kebetulan lihat Microsoft, kemudian baca silabus pelajarannya yang mau dipelajari. Nah, ternyata silabusnya itu cocok dengan apa yang aku butuhkan untuk kembangin skill aku gitu kan. Nah, selain itu aku baca Microsoft ini nyediain ujian sertifikasi, yang mana ini menurutku bakal sangat berguna sih untuk bantu aku membuktikan nih kalau aku tuh punya skill ini, punya skill itu, tidak hanya ngomong di CV aja gitu. Jadi akhirnya pilih Microsoft sebagai studi independen. Sebenarnya agak keluar ya dari jalur studinya. Nah, kenapa pilih itu padahal keluar? Jadi sebenarnya dulu itu alasannya karena aku ingin memperluas aja sih peluang karir aku, gak hanya di jurusan teknik fisika aja gitu. Jadi kebetulan pada saat itu lagi hype-hypenya nih data science gitu. Jadi dan di kuliah juga sebenarnya di data science juga sebenarnya kan kalau bangun model itu pakai Python. Nah, di kuliah juga aku kebetulan belajar Python. Jadi udah ada basic lah di sana. Jadi gitu sih Kak. Aku hanya ingin memperluas peluang karirku, gak hanya di terbatas hanya lulusan teknik fisika aja. Di data science ini demand-nya kebetulan tinggi ya di Indonesia, dan hampir setiap perusahaan itu berkutat dengan data. Jadi makanya kenapa data science itu diperlukan nih. Jadi aku dulu tuh baca peluang karirnya, wah semua perusahaan nih butuh data, dan dari data ini kita harus bisa ngumpulin atau ngambil keputusan dari data tersebut. Nah, kebetulan dulu juga saat itu lagi digempur-gempurnya tentang machine learning dan AI. Jadi kayaknya Indonesia butuh banget nih seorang data science yang expert gitu. Jadi makanya wah menarik nih untuk nyoba pathway data science. YI itu aku cycle 2 dan lulusnya itu di bulan Juli 2022, dan aku lulus kuliah itu di bulan Oktobernya gitu kan. Dan sejak Oktober itu baru mulai apply kan. Nah, pertama itu sebenarnya apply-nya di magang virtual internship virtual gitulah. Jadi itu adalah non-paid internship. Jadi ya tetap ada tesnya kalau mau di sana kan. Dan alhamdulillah itu lolos. Tapi hanya sebulan, dan itu lumayan lah untuk ngembangin skill aku. Dan setelah itu karena cukup apply banyak apply dari berbagai macam perusahaan gitu, dan alhamdulillah banyak nih yang lolos interview. Dan bahkan ada salah satu perusahaan ya yang aku ingat dulu requirement-nya itu minimal 2 tahun kerja nih, dan aku posisinya masih fresh grade, dan aku lolos interview sampai user gitu, lulus administrasi sampai interview ke user. Padahal saingannya lumayan berat sih, 2 tahun kerja ya, padahal aku masih fresh grade, belum ada pengalaman apa-apa. Tapi ya karena mungkin belum rezekinya jadi belum bisa terima. Tapi setelah itu 3 bulan setelahnya aku dapat nih tawaran dari perusahaanku yang sekarang di LinkedIn, dan aku itu sama sekali tidak daftar di perusahaan ini. Aku ditawarin lewat DM di LinkedIn karena beberapa sertifikasi yang aku punya serta pernah ikut course yang lain dengan posisiku yang sekarang kan. Nah, akhirnya setelah interview alhamdulillah aku lolos gitu kan. Dan FYI aja nih, aku buat LinkedIn itu baru ketika join di Microsoft. Sebelumnya nggak pernah sama sekali nyentuh LinkedIn. Tapi setelah ikut Microsoft benar-benar manfaatin program mentoringnya untuk bangun LinkedIn aku, dan nggak ada yang sangka aku dapat kerja pertama itu dari LinkedIn seperti itu. Dan terima kasih Microsoft. Jadi menurutku sangat membantu banget sih ya Kak. Dulu pilih pathway data science dan Microsoft itu karena cari yang memang udah ada basicnya di aku. Dan kebetulan dulu tuh aku basicnya Excel dan Python gitu, makanya pilih data science. Karena dulu Microsoft nyediain ini, makanya aku pilih ini. Harapannya bisa ngembangin skill basic aku tadi nih menjadi lebih advance lagi gitu kan. Kemudian pas join ternyata benar-benar diajar oleh mentornya bagaimana penggunaan yang baik dan benar di Excel dan di Python-nya. Dan mentoringnya juga sangat ngebantu aku untuk ngebangun personal branding di LinkedIn, ngebangun CV yang baik untuk pelamar pekerjaan, dan
Dan alhamdulillah sebelumnya aku bisa lolos berbagai seleksi administrasi, khususnya juga ada perusahaan yang requirement-nya itu minimal 2 tahun kerja. Nah, pas belajar di kerja sekarang itu sangat kerasa sih. Jadi kita kan banyak berbagai tim dan ada salah satu tim yang sangat membutuhkan Excel kan di pekerjaannya. Dan itu mereka kalau nggak tahu tuh biasanya sering nanya-nanya aku gitu kan tentang bagaimana sih kalau gini-gini di Excel, bagaimana sih kalau caranya untuk buat studi kasusnya gini, itu harus gimana. Karena mereka tahu nih kalau aku kan punya sertifikasi dari Microsoft di Excel, jadi kayak mereka sering minta tolong untuk bantuin pekerjaan mereka. Dan ini sangat membantu sih, terutama juga karena aku juga sering berkutat di Excel dan Python. Microsoft itu sangat membantu sih. Kalau untuk menginspirasi ibu dan bapakku sih, karena mereka itu aku bisa kuliah di jurusan dan di kampus yang aku pengen sejak dulu. Jadi mereka selalu support bagaimanapun kondisi aku pas kuliah, bagaimanapun kondisi aku pas kerja. Jadi mereka nggak pernah beri tekanan apapun ke aku untuk harus kerja di sini nih, harus ikut ini nih, gini, nggak pernah ya. Jadi dia ngebebasin anaknya untuk ngepilih jalannya sendiri. Jadi dulu juga waktu masih kuliah lagi down-downnya tuh hanya mereka yang aku punya support systemnya itu hanya di mereka. Dan dari saran-saran mereka akhirnya bisa bangkit dari masa-masa down itu. Dan akhirnya aku bertekad untuk jadi seperti mereka sih nantinya, yang tidak memberi tekanan pada anak-anaknya kalau ngejalanin sesuatu, tetapi tetap harus mendukung full apapun itu yang dicita-citakan oleh anaknya, selagi yang dicita-citakan itu baik, seperti itu sih. Kalau kita ikut sertifikasi ini, yang pertama tentunya kita tuh punya skill yang tidak hanya tertulis di CV doang gitu. Kita bisa buktikan nih ke berbagai macam perusahaan ataupun orang kalau kita itu memang punya skill di bidang ini. Kemudian yang kedua, sertifikasi ini sangat membantu untuk menyelesaikan studi-studi kasus yang ada. Contohnya di Excel ya. Di Excel itu ujiannya tuh studi kasus. Jadi diberi kasus ini cara nyelesainnya gimana dengan tools-tools Excel yang ada. Nah sebenarnya kita tahu di Excel itu ada sum, ada average, ada VLOOKUP, ada pivot. Tapi kalau diberi studi kasus, kita nggak tahu harus ngapain. Padahal kita tahu sebenarnya cara nyelesain studi kasus itu pakai tools yang ada di Excel ya. Sederhananya pivot dan lain-lain gitu kan. Dan itu sertifikasi mencoba membangun pola pikir itu sih. Jadi ketika kalian sertifikasi dan lolos, kalian terverified lah untuk menyelesaikan studi-studi kasus di pekerjaan kalian sekarang. Dan itu memang terbukti di pekerjaan aku yang sekarang. Kemudian kita juga dituntut untuk bisa bekerja cepat dan tepat karena di sertifikasi itu waktunya sangat terbatas ya, karena memang dituntut untuk kerja cepat dan tidak bisa untuk searching lah istilahnya atau menyontek gitu kan. Itu yang aku rasakan sih kan. Menurutku mentornya benar-benar dipilih oleh Microsoft yang punya keahlian lah. Jadi dulu mentor Excel, mentor Python, dan mentor Azure pun benar-benar ngejelasin aku bagaimana Excel, bagaimana tools-toolsnya Excel, bagaimana program-programnya Python, sampai akhirnya aku bisa lolos ujian sertifikasi. Dan sampai sekarang pun kan di program Microsoft ada program mentoring juga ya Kak. Sampai sekarang pun masih mutualan lah dengan mentor yang di Microsoft itu. Jadi sampai sekarang bangun relasi sama mentor dan sering ngobrol tentang kerjaan. Jadi banyak saran dari mentor Microsoft dulu, meskipun udah selesai nih masa studi independennya, sampai sekarang sering komunikasi. Bahkan sering direkomendasi pekerjaan juga oleh mentor-mentor Microsoft. Dan setelah banyak cerita-cerita dengan mentornya, dan ternyata memang Microsoft itu project manajemennya atau manajemen kerjanya itu benar-benar terstruktur ya.